nggak bisa apa-apa. Enggak, kamu ke sini. Saya mau ke belakang. Tolong gantikan saya. Nah, ketika saya berdiri kan saya bingung, Gus, saya mau ngomong apa ini, saya bilang itu. Lalu di sebelah saya, di sebelah kanan saya ada seseorang yang membisikkan. Di hadapanmu ini orang yang sakit semua. Loh, saya bilang enggak, ini semua sehat. Sakit. Kamu ini air putih 1 gelas, kamu bacakan Al-Fatihah, kamu kasihkan ke orang semua ini. Maksud saya kan sakit, orangnya sehat semua secara jasmani. Terus saya berpikir apanya yang sakit gitu, Gus. Lalu saya bilang air putih ini diapakan? Bacakan surat Al-Fatihah, lalu kamu berikan satu persatu. Lalu lama sudah saya nggak perhatikan itu apalah, paling mimpi apa gitu, Gus. Mimpi lagi. Mimpi yang sama. Lalu saya coba tanyakan, apa maksudnya saya kok selalu diberi mimpi yang sama? Perintahnya yaitu air putih lagi. Maksudnya melalui air putih tadi dan selalu dibacakan Al-Fatihah. Sampai akhirnya saya beranggapan ini mungkin dari setan lah, ya kan. Pertanyaannya, Gus, cara membedakannya, Gus. Ini mimpi dari setan apa dari Allah? Apa dari Allah? Cara membedakan di dalam mimpi itu. Sudah. Yang kedua, sebenarnya saya ingin bertanya tapi karena sudah dijelaskan, saya sudah mau bertanya tentang penjelasan singkat tentang syariat, thariqat, hakikat dan ma'rifat itu seperti apa, Gus. Nah, yang ini sudah dijelaskan tadi, saya sudah simpan pertanyaan karena sudah dijelaskan, jadi saya tidak bertanya. Terima kasih, Gus. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cara membedakan mimpi dari Allah atau mimpi dari setan. Monggo, Kiai. Kita tidak akan pernah tahu apakah itu mimpi dari setan ataukah dari Allah. Kalau kita tidak kenal setan dan tidak kenal Allah. Saya ulangi, kita tidak akan pernah tahu mimpi itu dari nafsu atau setan kalau kita belum kenal nafsu atau belum kenal Allah. Dengan aqaid seket tadi nanti akan membedah masalah itu. Kita tidak akan tahu mimpi itu dari Allah kalau kita belum kenal Allah. Ada golongan kiri, golongan kanan. Wa minhum man hadallah wa minhum man haqqat minad-dhalalah. Ini. Siapa yang bisa tahu itu mimpi dari Allah dan itu mimpi memang dari nafsu? Golongan-golongan yang sudah duduk di tajalli. Apa duduk yang di tajalli? Duduk hati sudah bertemu Allah. Sebab sebelum kita bertemu Allah, kita akan kenal innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya nafsu iku musuhmu yang paling nyata. Allah akan membimbingmu, ini loh musuhmu, mesti kok hindari. Kata Rasul, ya para sahabat, umatku sesuk itu akan menghadapi jihad yang besar. Jihad ini kecil, Khandaq, Uhud, Badar kecil. Tapi ada jihad yang paling besar ning umatku, yaitu melawan hawa. Nah, bagaimana kita akan bisa menang melawan hawa nafsu? Wong kita tidak tahu mana nafsu makan bukan. Makanya lewat pelajaran itu nanti akan dikenalkan siapa sih nafsu itu. Baru setelah itu kenal Allah. Kalau tetandane mek ngene tok, Pak. Nanti kan sudah dikatakan yang tahu cuman golongan ahli syuhud, ahli yang sudah meniadakan selain Allah. Sudah tidak ada dalam dirimu itu dirimu. Kalau kau ingin tahu dirimu itu siapa, maka kembalilah ke asalmu. Apa asal kita? La haula wala quwata, tidak ada. Kita asalnya tidak ada. Yang ada cuman Allah. Kembalilah kau ke tidak ada. Dengan begitu kau akan nyata yang ada. Akhirnya yang melihat yang ada hanyalah yang Sebab mungkinkah perkara yang tidak ada kita itu bisa melihat yang ada? Enggak mungkin. Yang ada itu bisa melihat hanya yang ada. Kalau enggak percaya sampai nang ngoco, konco nang pengilon, ketok wajah sampean apa ketok bojo sampean? Raine iku.
Wajah sampean toh ya? Lah iya wajah sampean sendiri. Artinya yang melihat Allah itu Allah sendiri. Wis. Lagi? Baik, ini ada satu penanya Gus dari ibu-ibu. Silakan Bu berdiri. Ibu, monggo. Ya. Sebutkan namanya dan pertanyaannya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safa Bustami. Terima kasih atas kesempatan yang mana saya bisa omong langsung sama Pak Ustadz. Karena saya selalu Terima kasih nang Pak Kalapas. Ya semuanya sudah Pak gitu. Yang saya tanyakan gini Pak ya. Saya itu ingin sekali dalam keadaan apapun selalu mengingat Allah. Oke. Ini sudah saya laksanakan Pak, karena saya sering mengikuti Bapak. Ya. Tapi kok sulit sekali Sulit. Pak. Jadi begitu ingat lupa lagi. Terutama itu masalah sholat Pak. Saya itu ingin konsentrasi sepenuhnya. Tapi kok begitu ingat sebentar lupa lagi Pak, hilang lagi, timbul lagi, hilang lagi gitu Pak. Lanjut. Terus itu apakah seperti Gus tadi bilang segala sesuatu hal itu terjadi karena Allah? Ya. Sekarang kalau misalnya saya difitnah, didolimi oleh orang, apakah saya harus diam? Cuman itu Gus. Nggih. Sampun? Sudah. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Pertanyaannya ada dua, sulit sekali untuk konsentrasi menyatukan diri dengan Allah. Dan yang kedua, gimana Bu? Nah, kalau didolimi bagaimana, apakah itu juga harus diam? Terima kasih, monggo Gus. Ingatlah bahwasannya semua ala inna aulia Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Orang yang sudah dikatakan Allah sebagai kekasihnya itu ada 3 tahap. Ada tiga golongan. Golongan pertama disebut musyahadatul fana. Apa? Golongan 24 jam itu lebih banyak lalainya pada Allah daripada tidak, lebih sedikit makrifatnya pada Allah daripada tidak. Tetapi itu tidak merupakan satu kesalahan. Wala bagin wal adin innallaha ghafurur rahim. Allah masih mengampuni karena lalainya dia itu tidak dia sengaja. Inginnya terus, eling terus lagi gitu loh. Tapi oleh karena masih besarnya nafsu di dalam diri kita menjadikan kita lalai pada Allah. Musyahadatul fana. Langkah kedua Allah memproses musyahadatul kamil. Kebalikannya, kamil itu 24 jam lebih besar makrifat pada Allah daripada tidak. Keduanya ini dimasukkan Allah golongan kekasih Allah, yaitu mahfud. Golongan yang dijaga ruhaniyahnya, artinya ketika dia terjerumus di dalam nafsu langsung Allah tarik, diselamatkan. Sebab Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadz zulumati ilan nur. 257 Al-Baqarah. Di situ. Yang terakhir iki Pak, iki yang ditunggu-tunggu, musyahadatul baqa. Ini masuk dalam golongan Allah yang Allah katakan maksum. Siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Proses ini tidak terlepas dari surat Al-Insan 25-26 tadi. Pagi sampai sore, malam pun beliau jadikan ruhaniyah berzikir. Mumpung kesempatan sampai bagus, tidak bersosialisasi di rumah, di pondok sini, gunakan selama 40 hari 40 malam. Mohon maaf. 40 hari 40 malam berzikirlah hatimu dengan zikir sir dan sirul asrar. Resiko negano sirul asrar mulai dadi dukun sampean. Nggih. Kile korbane. Saya 2025 uang yang saya pegang itu hampir 500 juta. Itu halal. Yang gak halal lagi hampir 1 M. Saya katakan gak halal
hasil wong tombo digonang aku, diweneno aku. Lah, sumbere gak halal toh? Bayo iki duit digawe apa? Akhirnya apa, Pak? Selama 5 tahun itu saya kasihkan orang di Jalmo, Jokerto, kota, kabupaten, ndalan-ndalan. Ben Senin ambek Kemis. Mereka jedulane Senin. Wis jangan korban, jangan ada korban seperti itu. Tapi harus biar tidak menjadi korban, sertakan sirul asror. Sebab siapa yang akan mewirid sir itu akan muncul warid. Warid itu karomah karena dasari istiqomah dan karomah itulah mulih-mulih digawe dukun ojo. Ya benar. Hati banyu wacak nih aras. Iki di luar akal Pak ya. Wis biar gak seperti itu. Sertakan sirul asrarnya biar zikir sampai bisa ke ana, bisa makrifat pada Allah. Baru kalau sudah makrifat pada Allah, Anda tidak akan seperti yang telah kami jelaskan tersebut. Jadi inilah kekasih Allah tidak lepas dari zikir di dalam surah Al-Insan 25-26. Terus yang kedua tadi? Yang kedua tadi, apakah akan harus berdiam diri ketika didolimi, Gus? Begitu Bu ya? Oh ya. Anda tidak akan pernah diam kalau hatimu belum bisa makrifat Allah. Kalau Rasulullah ketika ditapuk pipi kanan dikasihkan pipi kiri, nggak mungkin kau nggak sakit. Bisanya Anda tidak membalas, Anda melihat Allahnya. Nyun sewu Pak, Allah itu minongko umpama wanita cantik bawa batu. Nyun sewu. Jenengan si laki-laki diantem wanita cantik sedunia des, kalau melihat batunya sakit betul? Hati sampean sakit. Tapi coba kalau sampean melihat wanitanya, tak wayuh iki. Iki nek wis duwe bojo, nek durung, tak pacari. Itulah Allah itu. Takdir ada macam dua, qobdi dan basti. Qobdi enggak enak seperti tadi didolimi. Pasti enak kebalikannya. Tergantung kita bagaimana. Kalau melihat Allahnya, Anda tidak akan sakit. Kalau Anda melihat takdirnya pasti sakit. Terserah. Baik, terima kasih Gus atas seluruh penjelasan dan terima kasih juga kepada seluruh penanya. Saya pikir waktunya cukup ya. Cukup. Mungkin ada tambahan dari petugas untuk bertanya? Cukup ya. Terima kasih. Tadi ada yang tertinggal Gus sebenarnya. Ada permohonan dari Mas Sarful Anam ini, kesediaannya Kiai untuk menyambungkan tali. Oke. Dengan cara mengikrarkan diri atau apa tadi Mas Sarful? Beat. Oh, okay. Membaiatkan kami. Oke. Monggo Kiai. Sudah pegang air putih semua ya? Sudah pegang ya? Sekarang ya, monggo. Media air putih, air beat ya. Boleh dibuka, boleh tidak. Itu nanti diminum setelah berikrar. Cuman sebelum beat ini saya laksanakan, jenengan harus tahu apa pengertiannya beat. Biar melakukan sesuatu itu tahu maksudnya. Ngaten. Baiat menurut bahasa lughat adalah satu perjanjian. Anda dijanji untuk tidak menyembah, memuja, memuji selain Allah. Bila mana Anda belum siap, mohon maaf, ini nggak ada paksaan loh Pak ya, nggak ada paksaan. Tidak mengikuti ikrar ini tadi nanti, khusus yang mengikuti aja, yang mengikuti ikrar. Ikrarnya apa? Hakikatnya syahadat nanti, ya. Lah, miturut hakikat yang disebut beat adalah menyambungkan talinya ruh
sampean talinya ruh disebut dzikir. Mana dzikir yang mana yang disebut talinya ruh? Sirul asror, bukan jahri, bukan sirri. Sebab tali yang bisa menyambungkan ruhaniyah sampean itu beriman hanya pada Allah, bukan terhadap selain Allah makhluk niki. Itu maksud masalah beat. Yang pertama, yang kedua, mohon maaf, mungkin saya tulis di sini langsung aja biar tambah jelas. Nyun sewu. Tolong diperhatikan, di sini ada dua kalimat syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah. Artinya Pak, tolong lihat di sini. Asyhadu itu adalah saya bersaksi, maksudnya ruhaniyah jenengan. Bersaksinya lewat apa? Mata hati jenengan. Mana mata hati sampean? Disebut ainul basyirah, adalah imanul haq. Iman yang benar itulah mata hati. Iman yang benar itu iman yang mana? Iman yang ke Allah. Allah yang mana? Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Dialah zat hidup yang maha suci yang memperjalankan kau dari komplek masing-masing ke sini. Sebab tanpa zat yang maha suci hidup dalam dirimu dan di luar dirimu, maka kau tidak akan bisa datang ke sini. Arti kata lain, ketika beat nanti, ketika asyhadu jenengan membaca ke ilallah, Anda harus beriman yang membeat Anda, menyambungkan Anda itu Allah. Sebab tanpa Allah dalam diriku nggak akan bisa berbeat. Paham? Yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammad secara syariat itu Ibnu Abdillah. Dulu tahun kenabian sampean belum ada. Orang yang bersaksi itu dikatakan benar manakala tahu kejadian, tahu yang disaksikan. Mungkin jenengan waktu di sidang ada saksi nggih. Saksi yang benar itu adalah saksi yang tahu kejadian. Makanya Pak Hakim mesti ngomong, sebelum si saksi itu ditanya mesti disumpah dulu, biar dia tidak bujuk atau bohong lah gitu toh. Lan jenengan sudah bertemu Rasulullah Muhammad, berarti persaksiannya apa sampean iki? Gini, biar benar. Tadi saksi zaman bersaksi Allah zat hidup yang maha suci dalam diri jenengan. Sudah. Sekarang Muhammad, Kul innama ana basarum mithlukum. Ini surat Al-Kahfi dikatakan ayat terakhir tadi, awalnya itu. Muhammad itu secara hakikat adalah makhluk bashar. Lewat ayat itu Allah katakan, Muhammad berkatalah bahwasanya kau juga manusia, bashar, makhluk. Jenengan makhluk bukan? Ya kuwi Muhammad. Iku Rasulullah, bisanya sampai bergerak karena digerakkan Allah. Makanya Anda statusnya sebagai Rasul, bukan syariat loh ya. Secara hakikat pun salah paham. Jadi secara hakikat Muhammad yang dimaksud adalah makhluk jenengan iku bisanya berbeat sebab disuruh dibeat Gusti. Paham nggih? Oke. Nanti ada perkara 4 setelah beat, nanti saya jelaskan yang harus dilakukan. Pun wasilah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurabati wa ali baiti wa ashabil kiram. Lahumul Fatihah.
wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada wassalihin wat tabi'ina tabi'ina salihin khususan jami' masyayikhi ila muntahum wa khususan ila jami' arsyadatina ila muntahum lahumul fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wa ila abaina wa ummatina wa ajdadina wa masyaikhina wa auladina wa azwajina wa dzurriyyatina wa ahli baitina khususan jami'il arwah fi hadil majlis lapas penghuni lapas 2B Kota Probolinggo wa ghairahum ij'alhum ya Allah min ahli syuhudika wa dzikrika wa ta'atika hatta ma'rifatika qoblal mautikum lahumul fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bon sampean tirukan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. La anta maksudi wa ridhuka madul fiha. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi, saya beriman, saya melihat sesungguhnya tidak ada Tuhan yang wajib ku sembah, ku imani kecuali hanyalah Allah, yaitu wujud adanya hidup baik di dalam maupun di luar diri saya. Dan saya bersaksi sesungguhnya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, yaitu wujud adanya makhluk diri saya dan seluruh makhluk yang lain sebagai utusan Allah. Saya tidak akan menyembah, memuja, memuji kecuali padamu ya Allah. Saya tidak akan pernah mati kecuali bersamamu ya Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Al-Fatihah. Pun monggo ikutu ya kedah sampean unjuk dhewe, jangan dikasihkan yang lain. Walaupun itu anak, istri nggak boleh. Itu adalah air beat, Anda sendiri yang meminum. Sambil sampean minum, ada 4 hal yang harus Anda lakukan setelah beat ini. Apa 4 hal? Pertama, kita harus melakukan khalwat secara umum. Al khalwatu bil am,
uzlah, zuhud secara umum. Apa itu disebut kholwat? Menyepikan hati rohaniah dari iman selain Allah. Disebut umum, jasad ini berinteraksi dengan urusan dunia. Kalau Al-Quran memberikan kinayah, tadi surat Al-Insan 25, wadhkur isma rabbika bukrata wa asila, pagi sampai sore berzikirlah kau pada Allah. Khalwat itu adalah menyepikan hati dari iman selain Allah dalam rangka untuk bertemu Allah. Sekalipun jasad Anda ini masih campur dengan duniawiyah, ruhaniyahmu harus bertemu Allah di situ. Caranya bagaimana? Bisanya ruhaniyahmu itu bisa liqo bertemu Allah. Berzikirlah sir disertakan sirul asrar ketika jenengan jasad bersosialisasi dengan makhluk. Paham ya? Silahkan jasad ini kerja, silahkan jasad ini makan, silahkan jasad ini apapun, sama istri, sama suami, sama anak, tapi ruhaniyahmu harus bertemu Allah di situ. Ini pendidikan dari Rasulullah, langsung dari Allah lewat surat Al-Insan ayat 25. Muhammad, berzikirlah, sadarlah hatimu semuanya itu Allah. Cuman di situ tidak dijelaskan dengan zikir ini. Nah, enggak. Kita butuh balaghah mantek, Pak. Kita butuh tafsir. Kita akan ketemu manakala muara bertemu pada Allah, alatnya kuncinya itu sirul asrar. Kalau jenengan sudah melihat Al-Qur'anul Qadim, bukan Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'anul Qadim itu di Lauhil Mahfudz sana. Mana sih Lauhil Mahfudz kok sana? Dalam hatimu. Iku ono kitab teles. Ada kitab tanpa tinulis ning bisa diwaca. Nanti sampean akan tahu. Cuman sekarang tak dudono tok. Urusan percaya gak percaya urusan dewi-dewi. Urusan kita masing-masing. Cara untuk kau bertemu terhadap Allah di tengah-tengah duniawiyah, hatimu asan terus dengan zikir sirul asrar. Merasakan, mengimani sesungguhnya semua yang berperan hanyalah Allah. Hidup itu zat, hidup itu wujudnya Allah. Laisa kamisli sayun. Di luar, di dalam. Nggak bisa terhijabi, terbatas dengan apapun. Allah nggak bisa ditutup-tutupi dengan apapun. Yang bisa ditutupi iku ruh kita. Yes. Itu yang pertama. Yang kedua, wa minal laili fasjud lahu fasabbihu lailan tawilan. Anda harus melakukan khalwat secara khusus. Ini bahaya. Tapi tidak bahaya bagi Anda yang sudah sirul asrar. Yang berbahaya adalah Anda yang masih kenal dzikir jahri dengan siri. Bahaya. Buktinya saya contohnya dulu itu menjadi korban. Sekarang sudah dibuka untuk menetralkan. Anda tahulah obat yang Anda minum itu racun. Tahu? Itu racun. Berhubung ada penetral, bahasanya dapat resep dokter, gak kelebihan dosis, maka racun menjadi obat. Ini Anda harus melakukan zikir khalwat secara khusus. Artinya khusus,
Anda sudah tidak ada kegiatan apapun secara jasmani, contoh sholat, kan sudah tinggalkan semuanya toh. Anda harus sibuk, hatimu berzikir sirul asrar, merasakan adanya Allah dalam dirimu yang menggerakkan Anda. Kalau ini sudah Anda lakukan dengan istiqomah, kok umpama tidak khusyuk, antem noraiku estu. Iki Quran Pak. Buka surat Al-Ankabut ayat 5. Bagaimana Allah berjanji terhadap kita sebagai hamba yang ingin bertemu Allah, mesti ditemui dalam waktu yang sudah ditentukan Allah. Makanya sampean lakoni petang perkara ini selama 40 hari 40 malam. Lah kula ajeng mantuk kurang 7 dina, ya nanti diteruskan di rumah. Untung sama nek ini yang melakukan sudah dapat ini masih lama di sini, untung sampean. Iya. Misalkan sampean tinggal 1 bulan, ya minta untuk diperpanjang. Lu gampang carane, gampang. Pakai perkara sampean. Antemono kancamu. Wah, di BAP tambah split. Oh, sungguh nangan-nangan mulia. Hati-hati. Wis ta, manfaatno gak kroso masih 5 black lu gak kroso. Nek sampean kalau sampean purun melakukan kholwat seperti ini nanti masih hukuman sampai 5 tahun gak kroso. Paling-paling yo kari pegele ngoten tok. Bagaimana caranya kita berkholwat tengah malam misalkan ya? Sampai dikunci, udah malam kabeh padha turu, pun sampai duduk. Boleh sampai wudu dulu, mandi dulu, kemudian sholat sunah dulu, wasilah dulu. Wis kalau wasilah cukup sistem menurut saya, mboten ribet. Bagaimana? Apa sih wasilah? Kirim Fatihah, ya. Cukup wong tua sampean, ya. Kedua orang tua, kalau punya mertua pisan, gitu. Kalau nggak punya mertua, ya sesuk nek mertuae golek mertua, ngono. Habis itu jenengan langsung khususon semua kekasih Allah. Semua kekasih Allah, termasuk Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bila mana beliau itu sampean khususnya, monggo. Cuman di belakang nanti khususon sedoyo kekasih Allah Al-Fatihah cukup 1 kali. Jadi kekasih Allah, wali-wali Allah, baik dari unsur Nabi Rasul yang hidup maupun yang sudah sedo, iku katut 1 paket. Makanya ada perkara orang 3 pelaku 1 paket. Metu situ ya metu kabeh. Gak oleh metu situ lurune enggak. Mboten angsal. Namanya 1 paket. Lah, di sini loh Pak, mohon maaf. Biar sampean iku tidak berobitoh secara hakikat ruhaniyah pada selain Allah, ya. Biar robitoh Anda, robitoh itu apa? Menghadapkan wajah itu biar tidak terhadap makhluk, sampai biar langsung hablum minallah, langsung ke wajah Allah. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Boten li makhluk, boten li Muhammad, boten li mursyid, boten li ustadi, boten li aulia, boten lilladzi. Sifatnya ya fataras samawati wal ardh. Dialah zat hidup Allah yang menguasai jagat langit dan jagat. Lah ruhaniyah mang wajahnya sampean depno wajahi Allah. Mana wajah ruhaniyah? Iman. Imanul haq. Mana imanul haq itu?
tempatnya ada di Syu'aul Basyirah. Sirul Asrar di Syu'aul Basyirah. Iman yang hanya pada Allah. Itulah wajah roh asli jenengan. Berhubung kita itu belum ada di situ, wajah sampean kali kula niki cara Quran dikatakan ulaika kal an'am balhum adol. Be. Tahu be ya? Koyok hewan. Artinya karena iman kita masih ada iman selain Allah. Itu namanya perbuatan syirik. Contoh niki jeruk tak oncei Pak. Sampeyan bagian kelamut-kelamut ayah. Tak oncei Pak Maem. Memang tak golek momen-momen ngene kula cek mangan jeruk. Sampai iso ya. Iman yang benar adalah ketika saya merasakan manisnya jeruk, hatiku mengatakan semuanya karena Allah, bukan karena jeruk. Itu iman yang benar, itu wajah jenengan. Tapi wajahku sementara karena belum kenal dinul haq, metenteng ngomong rasa manis dari jeruk itu makhluk bukan? Makhluk. Lah inilah berarti wajahku wajah jeruk Pak niki. Nek aku mangan kikil berarti wajah kuwi mangan kikil sesuk nek metu. Saiki poso dhisik. Ketahuilah sesungguhnya pemerintah iki. Aku gak ngejokno pemerintah enggak. Wong aku yang merentah kok lho ya. Asline sampeyan niku ya gak kakean penyakit. Dikei mangan sing gak kaya njaba enak-enak, iku cek gak kakean penyakit. Cek ni sehat. Jasmani sampean, lah ruhania sampean biar sehat tenan. Ya niki melaksanakan taat niki. Yes. Terus langsung sampean mari Fatihah, langsung sampean berzikir sir dan sirul asrar. Niki. Ketika zikir nafas sir itu masuk keluar Allah, hatimu harus merasakan hanya hidup zat yang maha suci Allah itu yang ada di nafas itu yang mengeluarkan dan memasukkan. Udah sampai ngalir aja. Ojo dibayangno Gusti Allah zate wujude ku koyo arek wedok ya. Gak usah. Ngalir mawon. Dengan modal keyakinan itulah hanya Allah yang mengeluarkan dan memasukkan. Nanti Anda akan dibimbing Allah langsung lewat warid. Siapa warid? Malaikat Allah yang hanya diutus terhadap hamba yang dikehendaki. Siapa? Nurun ala nurin yahdillahi linuri mayyasha. Orang yang dikehendaki, yang diletakkan cahaya makrifat dalam hatinya lewat warid itu adalah orang-orang yang sudah menerima sirul asrar. Titik. Kata wong dzikir sir Pak, tapi sedikit yang paham sirul asrar. Sirul asrar lahirnya dari tauhid la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Zikir ana nanti fana'u dzikri itu dari tauhid la ilaha illa ana fa'budun. Wah, sampean kok dibimbing Allah di situ sendiri. Muncul ananya, ana siapa nanti Allah sendiri yang di situ nanti. Sekarang sampean lakoni ae zikir sirul asrar. Lah dzikir sir statusnya adalah sebagai pendorong, sebagai kunci ruhaniyah bisa bertemu Allah di makom musyahadah hanya sirul asrar. Apapun thariqahmu mutabaroh dari A sampai Z, manakala Anda tidak memegang sirul asrar, nggak isok puluhan tahun ke usulan di makom musyahadah, nggak isok. Karena ini aturan sudah. Makanya kuberanikan diri inilah yang ditakutkan Sayyidina Ali pada saat itu, mengurai la ilaha illa anta dan la ilaha illa ana. Ini yang ditakutkan. Dulu Pak, aku tahun 76, mohon maaf, abah kula langsung
Mbeat kula nek ngene masalah thariqah, gak dituduhno ngene iki dikon goleki dhewe. Ger, golekana susuane angin, Ger. Nek wis ketemu berarti zikirmu iku wis ketemu. Zikir titik-titik. Ngoten tok. Akhire waktu zaman itu kula ning sawah, Pak. Ada lesus, Pak ya. Wong. Kan ada kodong-kodong lho. Ini susuane angin. Tahu susuan ya kan? Saya lapor kepada Abah, ini Abah. Langsung kalau dijotos, do. Berarti keliru udah. Bingung Pak dulu Pak. Sekarang sudah terang-terangan. Sing dimaksud susuane angin, sing dimaksud teracake kontul miber, sing dimaksud gali kangkung adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Qur'an laisa kamislihi sayun. Ini ada di dalam juga di luar. Di angkasa yang tanpa ada oksigen itu. Di mana-mana ada Allah dan tidak kemana-mana. Kalau Anda sudah mengasah Sirul Asror lewat zuhud secara khusus, tolong saya kasih tahu nanti biar gak kaget. Di antara kejadian ini nanti akan mengalami jenengan iku proses mi'raj di makom mukasyafah. Apa makom mukasyafah? Makom ada 3 Pak, mukhadharah, mukasyafah, musyahadah. Mukhadharah iki ya niki alam kasunyatan iki, alam fisik. Mukasyafah alam gaibnya makhluk. Jenengan dimasukkan di dalam alam gaibnya makhluk, apabila tidak membawa Sirul Asror bahaya, isok-isok gedeng. Wis, ngandel. Di situ ada alam 3, malakut, jabarut, lahut. Dan di dalam 3 alam ini ada beberapa alam sing sampean kok mesti kok apa jenenge bingung. Iki ning dia. Lah mumpung belum mengalami, saya kasih tahu dulu. Barangkali jenengan kok ngalami. Sebab tidak selamanya si Salik ketika solo itu mesti diketahukan Allah di dalam alam mukasyafah. Enggak, tidak semuanya. Ya lihat aja nanti. Seperti Bapak tadi dari Lamongan. Iya, jenengan di situ bermimpi seperti itu. Mimpi termasuk alam kasyaf. Mimpi ku alam kasyaf. Disuruh ke Etan Jawa Timur. Ya iki ketemu dulur-dulurmu iki ribuan iki. Alamnya kok peteng. Iya jane peteng kowe rene. Lah patekae ndi? Ya iki ketemu sing sama nombe iki mau. Wis lah, semuanya itu klop seperti itu. Dan mungkin jenengan kalau tidak diperjalankan Allah lewat mimpi untuk ke Jawa Timur atau ke arah timur, mungkin gak ketemu saya. Amin. Kita husnudzon aja pada Allah. Jenengan dilebokno, dimasukkan ALP itu supaya bertemu saya. Allah itu rencana Allah sendiri. Kita berhusnudzon aja lah. Jadi kita bertemu terhadap seseorang itu tergantung Allah membuat lakon yang bagaimana gitu loh. Lakonnya masing-masing pun. Lah, manakala Anda dimasukkan alam malakut, sampean akan bertemu para malaikat. Wongi ganteng-ganteng wis gak medekno lah Pak. Enggak menakutkan. Tapi sampean bisa terkesima di situ. Akhirnya lalai dengan perjalananmu. Perjalananmu solo itu hanya satu, wusul bertemu Allah di alam musyahadah. Yang ketiga tadi, alam musyahadah adalah alam gaibnya Allah bagi seluruh umat manusia kecuali mereka yang sudah sampai padanya itu tidak menjadi gaib lagi Allah. Itu namanya
man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Nek bahasa hikam ammal arifun la yarawna li anfusihim syai'an. Itulah yang disebut orang yang sudah makrifat pada Allah. Tandanya bagaimana nanti? Nanti kalau terakhir aja. Di situ sampean gak usah kakean bicara. Anda diuji Allah lewat alam malakut sampai ditawari karomah. Jangan mau. Estu. Anda akan ditawari, mohon maaf kalau sekarang bahasa saya jajan koyo ngene iki. Tapi maksudnya inilah man arada dunya fa'alihi bi ilmin karomah, untuk nambani wong, untuk lihat ini, untuk macam-macam tolak. Sekali lagi katakan tolak. Katakan aku hanya ingin bertemu Allah, sudah langsung hilang itu. Langsung hilang. Masuk lagi di alam Jabarut. Di situ nanti jenengan dimasukkan di dalam alam barzah sampai bertemu alam Jabarut itu ada begebluk, tahu begebluk ya? Bongsone setan, bongsone jin. Ini menakutkan kata orang. Tapi bagi Anda tidak akan takut karena sampai sudah megang sirul asal. Sampai akan tahu siapa yang berperan sesungguhnya. Jadi begeblok itu ujian. Ujian. Nah di situ nanti Anda akan merasa diri Anda keluar dari jasad Anda. Naik sab langit 7. Ketika Anda keluar, Anda melihat jasad Anda berbaring atau duduk, lihat. Nanti akan ditanamkan oleh begeblok sifat takut. Anakku masih kecil, aku turun bebas ketemu anak bojo. Mudun maneh sampean, gak sida. Jangan pernah takut, karena itu hanya ujian. Ditawarilah Anda urusan dunia lagi. Ya, nur-nur di situ akan datang, cahaya-cahaya. Tolak. Katakan aku hanya ingin bertemu Allah. Masuk sampai ke alam lahut. Ketemu para nabi dan rasul dan kekasih Allah termasuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf kalau sudah di sini, aku yakin Anda tidak akan diberi hidangan kecuali lanjut ke makom musyahadah. Nanti aku berpesan, ini sudah ada 4 orang yang ku pesani, sudah pesan saya sudah disampaikan. Ada 4 jamaah. Ini pesan saya kepada Rasulullah. Tolong tanyakan pada Rasulullah, manakala Anda ditakdirkan untuk bertemu Allah ketika kholwat atau bermimpi, ya. Tanyanya gini, ya Rasulullah, Anda pasti mengatakan kalau itu Rasulullah, mesti Rasulullah. Kalau bukan, bukan. Hati sampean pasti ada satu keyakinan. Ya Rasulullah, apa yang disampaikan anak mantan narapidana arek Mojokerto niku yaiku mukhlason. Apakah betul itu jenengan dulu juga menyampaikan seperti itu? Tanya. Kalau beliau menjawab, wah, iku ulah pokal gawene Mr. Bell. Mr. Bell itu, Bell itu lah klakson toh Pak. Nama saya kamu klakson. Di LP saya disebut Mr. Bell kali Bapak Johan Baret. Pada waktu itu Pak Johan. Nah, kalau pasti Pak Johan dulu kan pernah ada di sini. Pak Johan Baret itu pindah 2010 ada di Mojokerto. Jadi saya dikasih nama Mr. Bell atau Stevenson, dikasih beliau nama itu. Nah,
Tanya, apakah benar apa yang kusampaikan dinul haq ini? Dan Rasulullah juga menyampaikan, kalau tidak benar langsung ngajiku tak tutup, pondokku tak tutup. Kalau jenengan mengke ditakdirkan bertemu Rasul, itu untuk menguatkan aja keimanan jenengan. Betul nggak dinul haq ini dulu Rasulullah menyampaikan, setelah zaman Sayyidina Ali terkesan ditutup-tutupi karena takut fitnah. Kalau tidak benar, saya tidak akan pernah mau disuruh Pak petugas untuk ngaji di sini lagi, nggak akan pernah mau. Iya, betul. Tak tutup ngajiku kitab wis gak kloyongan untuk ngalor ngidul ndak. Udah, ini ngomai nyantai. Ngopeni dikir dan lain sebagainya. Wis nek pancen itu nggak bener ya. Udah. Lah tandanya Anda di musyahadah bagaimana nanti? Ada 3. Pertama, la yarawna li anfusihim syai'an. Anda sudah tidak merasa diri Anda yang melakukan. Alias diri Anda sudah fana. Yang kedua, yusyahiduna annal fa'il wallahu ta'ala. Yang berlaku di situ hanyalah akunya Allah. Akunya Allah. Aku Anda sudah tiada. Merasa diri Anda yang melakukan, berzikir dan lain sebagainya sudah tidak ada. Yang ada cuman akunya Allah di dalam dirimu. Makhluk-makhluk sudah tidak ada. Ini sudah tidak ada. Yang ada di dalam dirimu hanyalah akunya Allah. Yang terakhir, yang ketiga, tatmainnul qulub, mesti ruhaniyahmu, atimu damai tentrem. Walaupun Anda didolimi wong, Anda tidak boro-boro melihat wonge iku wis hilang fungsine, tinggal Allahnya. Akhirnya jenengan sam'an wa ta'atan, sedika dawuh di sini. Tapi iki ya butuh proses, Pak. Butuh proses, zikir terus. Wis mesti atimu damai. Salatmu mesti khusyuk, ikut termasuk tondone. Anteng. Itu yang kedua ya. Perkara 4 yang ketiga adalah toharoh secara jasmani. 1 dan 2 tadi adalah toharoh sesuci secara ruhani. Sekarang toharoh secara jasmani. Apa? Yun sewu. Nomor 3. Berpuasalah kau. Artinya berpuasa jenengan ojo mangan nek gak luwe. Artinya gak mangan nek gak luwe, jangan makan kalau berunsur dari nafsu. Makanlah kau manakala itu memang diperintah Allah. Tanda diperintah Allah. Anda ini ketika makan, Anda merasakan semuanya menggerakkan adalah Allah. Saiki tamping teko nggawa gledekan ya. Kudu-kudu ojo lihat tampingi. Lihatlah Allah yang menggerakkan tamping. Terus weteng sampean luwe, jangan lihat luwe. Lihatlah Allah yang mengeluwekan Anda. Baru makanlah. Ketika makan juga begitu, tangan sampean itu mengangkat nasi. Kalau tidak ada Allah dalam dirimu nggak akan bisa mengangkat, ngecapi, ngelek sampai dadi iya, ya ngono podo semuanya. Wis. Jangan tidur kalau belum ngantuk. Maksudnya waktu terjaga ini sibukkan hatimu berzikir yang sudah kusebutkan tadi. Wis, ikut toharo jasad. Bila mana sampai toharo jasad puasa ini, sampai nak punya weton sendiri-sendiri dah. Tolong pas weton sampai poso sak temeni poso. Jasadmu yo gak mangan, niate takarub pada Allah. Poso ini seperti Ramadan nih kok. Maghrib buka,
sahur sebelum subuh. Niate takarrub terhadap Allah. Pas weton tok berarti hitungannya 36 satu kali. Wis. Terus jagalah makanan dan minuman yang haram jangan pernah masuk. Jaga. Iki thaharah jasmani. Yang ketiga, jagalah hadas kecil dan besar. Batal wudu, batal wudu, batal wudu. Kalau ada kesempatan ndang wudu, kalau nggak ada kesempatan biarin dulu. Yang terakhir, Anda lakukan hukum zahir dadi batin menuju makrifat Allah. Hukum syariat dadi hakikat menuju makrifat pada Allah. Bagaimana itu? Hukum syariat ada dua, larangan dan perintah. Mana larangan tinggalkan, mana perintah jalan. Ketika berlakunya hukum dua, hatimu jangan ngaku kalau kau yang melakukan, yang bisa melakukan. Hatimu harus menetapkan semuanya bisa terjadi karena Allah. Itulah laku syariat, hukum hakikat, hukum syariat jadi hakikat bisa makrifat pada Allah. Saya ulangi lagi 4 perkara. 1, zuhud atau khalwat umum. 2, khalwat khusus. 3, jaga atau toharoh secara dohiriyah. Jaga 3 perkara apa? Puasa, 3 tadi, puasa, kemudian jaga makanan minuman yang diharamkan. Yang ketiga dengan menjaga hadas kecil dan hadas besar. Yang keempat yang terakhir, laku hukum syariat beriringan dengan hakikat menuju makrifat Allah. Wis iki lakonono gedene 40 dina 40 wengi dimulai setelah baiat dengan biqadril imkan sak mampu panjenengan. Tadi saya katakan 24 jam lah ngono. Ya wis sak mampu jenengan. Paham? Sing terpenting 4 perkara ini tadi dikumpulkan hanya 1 muaranya. Kalau bisa jangan pernah kau lepas zikir tersebut apapun kondisimu. Jenengan walaupun gak pernah dibesuk, hatimu berzikir aja. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan, ini tadi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Sing Jakarta jelas kadoan dibesuk. Lah ngoten nggih. Jakarta wis sampean cadongan ae terus sak ngoten. Tambah sehat yuk, tambah sehat. Aku yakin lapas manapun menginginkan warganya itu sehat. Makanya nggak aneh-aneh, nggak aneh-aneh. Kalau bisa kasih aja godokan semuanya. Ikan digodok, semua digodok, nggak ada unsur gorengan. Iku justru menyehatkan. Aku setuju iku. Katik guri-gurian goreng-gorengan. Jenengan opak umure wis piro? 30, 40, 50. Wis nyedeki. Wis, jangan berpikir seperti anak muda-muda itu, makan sate malah. Dilu edol amen. Ya. Pun itu lakukan 40 hari 40 malam. Tolong sebelum 40 hari 40 malam Anda sudah di titik musyahadah, walaupun 1 detik, walaupun 1 menit, walaupun 1 jam. Tandanya sudah saya katakan tadi. Anda nanti tandanya pertama sudah di makrifat, tidak merasa diri Anda yang melakukan, itu dalam hati. Yang kedua hanya Allah itu yang melakukan. Yang ketiga antimu tentrem. Jelas? Wis ngoten mawon apa yang bisa kami sampaikan. Ada yang kurang paham dengan 4 tadi lo ya. Jangan tanya yang lainnya. Yang kuterangkan 4 tadi ada yang paham? Ada yang enggak paham? Bisa tanya langsung mumpung belum melakukan. Sudah paham ya? Oke. Pun niki dungane kali dungane pindah.
Gimana? Nah itu 4 hal, zuhud umum, zuhud khusus, jaga 3 perkara secara jasmani, yaitu puasa weton, kemudian menjaga makanan dan minuman yang diharamkan, yang ketiga menjaga hadas kecil dan besar. Yang terakhir 4 ini adalah berlakulah hukum syariat menjadi hakikat supaya bisa ma'rifat pada Allah. Al-Fatihah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sallimna wal muslimin min afatid dunya wa adzabil akhirah. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim. Jagalah kami dari kekejaman hawa nafsu yang selalu menjerumuskan dan melalaikan kami terhadap-Mu ya Allah. Wa ila auladina wa azwajina wa dzurriyyatina, juga terhadap keluarga kami ya Allah. Nawwir qulubana binuri hidayatika wa ma'rifatika wa ilaihim. Ya Allah, terangilah hati kami dengan cahaya hidayah-Mu ya Allah, dengan cahaya ma'rifat-Mu ya Allah. Hatiku yang gelap ini, dan juga terhadap keluarga kami. Nawwir qulubana binuri hidayatika. Ya Fattahu ya Alim, iftah lana bifutuhil arifin wa ilaihim. Bukalah hati kami yang tertutup terhadap-Mu ya Allah, dan juga keluarga kami. Yassir lana fi kulli umuri wa afina wa ilaihim. Mudahkanlah ya Allah urusan kami dan urusan-urusan keluarga kami, baik urusan dunia, lebih-lebih urusan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum.